Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Purnomo, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 periode 5 di LPTK Dayanu Ihsanuddin dengan NIM P125021177. Pada hari Rabu 19 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas 11 fase F di SMA Taman Madya Malang. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mulai untuk keadaan siswa dulu ya. Abi, Hadir. Alif, Alvaro, Ari, Hadir. Kalista, Emil, Hadir, Bang. Eka, Ezra, Fatimatus, Ivana, Luki, Iksan, Hadir. Gunawan, Hadir. Faiz, Hadir. Fadila, Hadir. Fadi, Ragil, Mirza, Mirza, Sakit, Repada, Nuris Hamid, Sali, Tifa, Jamil, Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum saya masuk ke pembelajarannya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh oleh bangsa Indonesia sendiri atau pemberian bangsa lain. Silakan angkat tangan. Nanti dapat poin dari pertanyaan dulu. Silakan, Adil. Secara tidak langsung pemberian dari bangsa asing, Pak. Bangsa asing itu bangsa mana? Jepang. Jepang. Yang lain? Silakan Abi. Sendiri, Pak. Sendiri. Ya. Alasannya? Karena di dalam ceritanya itu apa? Di dalam sejarahnya itu Indonesia Ya. sudah katanya mau diberi kesempatan sama Jepang, tapi ternyata di PHP, Pak. Jadi Indonesia memutuskan mereka akan merdeka secara mandiri, betul, Pak. Cara mandiri. Ya. Ada yang bilang kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah pemberian dari Jepang karena Jepang mengalami kekalahan dan memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Indonesia. Menurut Anda kira-kira itu cocok atau tidak? Silakan angkat tangan. Apakah kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dari pihak Jepang atau oleh bangsa Indonesia sendiri? Silakan. Oleh bangsa Indonesia sendiri, Pak. Bangsa Indonesia sendiri. Kenapa? Ya, karena itu tadi, Pak. Sebenarnya Indonesia itu katanya mau diberi kesempatan oleh pihak Jepang. Ya. Tapi pas Indonesia mau menyatakan proklamasi mau menyatakan kemerdekaannya Indonesia, Pak Soekarno menyatakan mau pas bilang, itu pihak Jepang tidak menyetujui kalau Indonesia akan merdeka. Iya.
Nah, untuk mengetahui pembelajaran lebih lanjut, kita mulai dari melihat video yang akan saya tampilkan berikut ini. Silakan diperhatikan video berikut ini. Indonesia. Nah, dari awal pemberian awal kemerdekaan, awal keruntuhan Jepang di Indonesia sampai masa proklamasi, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Silakan. Saya Pak. Oke, Amir. Siapa negara manakah yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali Pak? Pertama kali, menurut buku yang saya baca itu pertama kali Indonesia itu diakui oleh negara Palestina, Mesir dan India. Itulah negara-negara yang awal mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu untuk materi minggu depan atau materi selanjutnya setelah pembahasan awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu untuk materi selanjutnya nanti. Boleh, silakan. Yang lain? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas atau perlu diulangi lagi? Oke, silakan nanti. Setelah Indonesia merdeka itu apa masih ada penjajahan di negeri lain? Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, yang ingin menjajah Indonesia kembali itu ada Belanda. Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini materi untuk nanti selanjutnya akan dibahas materi penjajahan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja peserta didik yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi kita buat 4 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. Silakan membentuk kelompok dengan anggota 6 siswa. Silakan. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. 4. Berarti ada yang Ada Mas Hari itu Pak sama Ais. Oke. Ais sama Ani silakan pindah ke sini. Untuk melengkapi kelompok. Silakan. Mungkin bisa geser sebelah kiri. Silakan dalam satu. apa ini kan nggak ada lagi ya Pak? Iya. Silakan di sini. Untuk kelompok 1 ya, tadi tentang kekalahan Jepang. Untuk kelompok 2 perumusan teks proklamasi. Untuk kelompok 3 peristiwa Rengas Depok. Untuk kelompok 4 peristiwa penyebaran berita proklamasi. Silakan saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal kelompok tersebut. Silakan. Pak, ya. Langsung di situ saja. Gimana? Silakan didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Ya. Boleh lihat di internet ataupun di buku LKS masing-masing. Silakan. Langsung dikerjakan di lembar kerja tersebut. Silakan. Saya beri waktu 20 menit. Setelah selesai nanti dipresentasikan depan.
Bila ada kesulitan, boleh ajukan tangan. Waktu kalian untuk mengerjakan kelompok ini adalah 20 menit. Mana kelompok 4? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah? Oke. Apa? Oleh Pak ya Pak Agus ya. Ini tentang LKPD. Jadi ini soal yang pertama. Ini saya diberi tugas 4 soal. Soal yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II? Kemudian jalan pengaruh pengoboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu dalam rangkaian Perang Dunia II. Jadi faktornya adalah pengoboman Hiroshima dan Nagasaki, deklarasi Perang Uni Soviet, ya, dan pengaruh pengoboman Hiroshima itu mempercepat berakhirnya perang di Indonesia, penjajahan Indonesia, dan memaksa Jepang untuk menyerang tanpa syarat. Begitu. Tugas nomor 2, analisislah bagaimana situasi bangsa Indonesia terjadinya pengoboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Jadi situasi di Indonesia pasca pengoboman di Jepang yang dilakukan Amerika terhadap Jepang di Indonesia itu sangat lega karena sudah tidak adanya penekanan atau
pemaksaan kerja paksa gitu. Nah, kerja paksa dari Jepang ke Indonesia. Indonesia itu sama, dan Indonesia memutuskan itu untuk segera untuk menyegerakan membacakan proklamasi dan untuk menyatakan kemerdekaan. Soal nomor 3, uraikan peristiwa kekalahan Jepang hingga terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu POSO. Soal nomor 4, berdasarkan analisis diskusi kelompok, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran pelajar dalam kemerdekaan proklamasi Indonesia. Yaitu proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang mendalam di bangsa Indonesia. Hanya perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat mendalam di dalam Indonesia itu. Proklamasi itu dibuat dengan diskusi antara orang-orang penting. Peran penting pemuda itu mendesak proklamasi untuk segera-segera menyatakan proklamasi segera-segera untuk memerdekakan agar tidak terlambat gitu. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok dan penyebaran berita ke seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Ada kelompok yang menanggapi nomor 2, silakan. Menanggapi atau gimana Pak? Ditanggapi boleh, pertanyaan boleh. Pertanyaan, Pak. Boleh, silakan. Pertanyaan apa? Boleh. Silakan. Boleh. Berapa korban dari pemboman Nagasaki dan Hiroshima? Jadi begini, untuk berapa korban saya tidak menghitung ya Pak. Karena saya baru lahir tahun 7 kemarin. Dan yang lain yang menanggapi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Siapa? Faiz. Oke, Faiz. Oh, Nuralika. Perumusan teks proklamasi. Yang pertama, berdasarkan analisis kelompok saya, siapa saja tokoh yang berperan dalam proses perumusan teks proklamasi? Tokoh utama yang berperan dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia meliputi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Sutarjo. Yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi terhadap beberapa kajian literatur analisis dan bagaimana proses perumusan teks proklamasi berlangsung. Proses perumusan teks proklamasi berlangsung secara singkat dan penuh perdebatan di ruang makan. Yaman, Laksamana, Maeda, dan melibatkan dua tokoh utama. Soal yang ketiga, uraikan kronologi peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari persiapan di kediaman Soekarno hingga pengibaran bendera merah putih. Soal yang keempat, berdasarkan hasil diskusi kelompok saya, berdasarkan makna proklamasi kemerdekaan dan peran pelajar dan kemerdekaan proklamasi Indonesia saat ini. Makna proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan bangsa terhadap lahirnya negara baru dan tanggal sejarah di mana bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Dan dari kelompok kedua,
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok saya. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan analisis kelompok Anda, bagaimana latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Untuk jawabannya, latar belakang Rengas Dengklok menceritakan terjadinya penculikan terhadap tokoh penting dalam proklamasi, sehingga golongan muda memaksa golongan tua untuk segera merumuskan kemerdekaan. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi terhadap beberapa kajian literatur, siapa saja yang berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok serta mengapa para tokoh memilih Rengas Dengklok? Untuk jawaban nomor 2, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo menjadi tokoh penting dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk merumuskan proklamasi Indonesia dan memilih Rengas Dengklok sebagai lokasi yang aman dari negara Jepang. Kenapa memilih daerah Rengas Dengklok? Karena pada saat itu untuk ke negara Vietnam jadi untuk pada saat itu dipanggil ke Vietnam karena tidak mendukung keamanannya, sehingga dipilihlah ke Rengas Dengklok. Kemudian untuk nomor 3, soalnya uraian kronologi peristiwa Rengas Dengklok juga hasil kesepakatan yang akhirnya disetujui oleh golongan tua dan golongan muda bersama Soekarno Hatta setelah peristiwa Rengas Dengklok. Untuk nomor 3, kejadian kronologi Rengas Dengklok memaksa golongan muda untuk merumuskan kemerdekaan, akan tetapi opini dan desakan mereka tersebut dijembatani oleh Ahmad Suparjo, kemudian disalurkan kepada golongan tua. Begitu juga sebaliknya, dari golongan tua disalurkan ke Ahmad Suparjo untuk kemudian disalurkan lagi ke golongan muda. Nomor 4, berdasarkan hasil diskusi kelompok, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran belajar dalam pembentukan proklamasi Indonesia saat ini. Peran belajar sangat berpengaruh pada peristiwa proklamasi karena para pelajar dan pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk tidak percaya kepada Jepang agar kemerdekaan Indonesia segera dilakukan, dan para pemuda tahu akan kesempatan Indonesia merdeka di kondisi Jepang sedang menyerang kepada tentara sekutu. Dari sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang menambahkan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silakan presentasikan hasilnya di depan. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang sudah saya dampingi oleh kelompok saya. Nah, jadi yang pertama itu media apa saja yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi. Jadi medianya adalah memakai radio, surat kabar, dan mulut ke mulut. Nah, itu media yang berperan dalam penyebaran proklamasi. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyebaran berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia pada saat itu. Jadi pada saat itu proses penyebaran berita proklamasi itu melalui siaran radio nasional yang menyebarkan berita proklamasi secara luas dan cepat. Nah, bagaimana dampak atau hambatan dalam proses penyebaran berita proklamasi yang terjadi pada saat itu. Berita kemerdekaan tidak diterima serentak di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan perbedaan waktu penerimaan informasi dan semangat perlawanan di setiap daerah. Yang terakhir itu ada jelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan peran belajar dalam kemerdekaan proklamasi
browsing di internet. Boleh browsing ini. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit. Kalau ada yang kurang jelas, silakan angkat kan, bertanya kepada saya. Silakan mulai dikerjakan, nanti dikumpulkan kepada saya. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Jangan lupa yang tugas kelompok juga dikumpulkan. Ya, tugas individu di sini, yang kelompok di sebelah sini. Yang kelompok. Kelompok. Sudah selesai semua? Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dengan sangat tidak mudah sekali. Jadi butuh perjuangan dari pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muda, apa tugasnya untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin, yang semangat, semoga menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, untuk materi minggu depan yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti yang pertanyaan Abi tadi, bagaimana kalau ada bangsa lain yang menjajah kita? Nah, disitulah bangsa lain itu ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, seperti contohnya Belanda. Belanda itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana reaksi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kira-kira untuk materi tentang proklamasi kemerdekaan ini ada pertanyaan? Ada kritik ataupun saran untuk materi yang selanjutnya? Baik, saya. Ya, silakan. Ini saran saya untuk materi selanjutnya kita mengadakan games Pak, seperti kuis. Oke, ya. Baik. Untuk materi yang selanjutnya itu kita buat seperti apa? Apa? Ada game, ada hadiah. Bisa. Ada jajan. Ya. Ada yang lain? Lebih banyak videonya lagi, Pak. Lebih
Gimana videonya lagi? Untuk menunjang pembelajaran. Ya, silakan sedikit. Ke museum Pak. Boleh nanti kita kemana? Ke Makam. Nah, sebelum kita akhiri ya, nanti di rumah saya beri tugas untuk materi berikutnya. Di rumah nanti buat clipping atau makalah yang berhubungan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa mengambil clipping di internet maupun dari surat-surat kabar. Tapi saya mau lebih menghargai yang dari surat-surat kabar karena kita berusaha untuk mencari interaksi dalam proklamasi kemerdekaan. Seperti contohnya clipping pada saat hari kemerdekaan Indonesia ada acara apa, ada kegiatan apa di lingkup lingkungan kalian ataupun di lingkup sekolah, di lingkup masyarakat ataupun di acara-acara pada saat proklamasi kemerdekaan. Untuk clippingnya itu saya inginkan dibuat berkelompok. Ya, kelompoknya sama seperti hari ini. Jadi ada 6 atau 5 orang dalam kelompok. Buat clipping berkelompok. Terakhir pengumpulannya itu minggu depan saat materi selanjutnya di sejarah. Jadi tiket masuknya untuk masuk ke kelas saya itu adalah mengumpulkan clipping tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tuh, nanti kita lanjutkan ke materi pembahasan selanjutnya yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus kemudian ada tugas untuk kalian itu dikerjakan LKS halaman 61. Di situ ada latihan-latihan soal, pilihan ganda, dan isian singkat sama pembahasan tentang perbaikan dan pengayaan. Di situ ada materinya untuk kalian kerjakan lagi dan nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Gimana? Siap? 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 Oke. Terus hari ini kita akhiri materi tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintah Indonesia dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, kita akhiri acara ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dulu dengan berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.